Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimin fi Adabil 'Alim wal Muta'allim yang dikarang Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita masuk kepada poin yang kedua dari adab seorang murid kepada gurunya, kita akan menyempurnakan poin yang pertama. Qala rahimahullahu ta'ala wal yajtahid 'ala an yakuna asy-syaikh mimman lahu 'ala 'ulumi syar'iyyati tamam ibtida'in. Hendaknya seorang murid berusaha sekuat tenaga untuk mencari seorang guru yang guru ini diketahui memiliki keluasan ilmu syariat, dan juga seorang guru yang diketahui banyak mutala'atul kutub, banyak membaca atau mentelaah kitab-kitab para ulama. Begitu juga mencari guru yang kita ketahui tentangnya bagaimana kedekatan ia dengan para ulama. Ya, bagaimana kedekatan ia dengan para ulama. La mimman akhadha 'an butunil awraq. Bukan berguru kepada seseorang yang dia hanya mengambil ilmu dari lembaran-lembaran kitab saja tanpa ada bimbingan. Walam yu'raf bi suhbatil masyayikhil hudzaq, dan tidak diketahui ia banyak duduk bermajelis dengan syekh-syekh yang memiliki atau mumpuni di bidangnya masing-masing. Jadi tidak berguru kepada seseorang yang tidak dikenal memiliki kedekatan dengan para syekh, para guru-guru yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Maka sungguh benar apa diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, man tafaqqaha min butunil kutubi dhayya'al ahkam. Siapa yang tafaqquh dalam urusan agamanya hanya dengan mengandalkan membaca kitab tanpa bimbingan seorang guru yang mumpuni, maka akan banyak hukum-hukum dari agama ini yang hilang. Artinya, siapa yang mencukupkan diri untuk tafaqquh fid din dengan membaca kitab-kitab saja tanpa bimbingan guru, maka akan banyak hukum-hukum dari syariat ini yang hilang. Wa kana ba'dhum yaqul, sebahagian dari para ulama soleh terdahulu mengatakan, min a'dhamil bariyah, di antara musibah terbesar adalah tamashyukhu as-sahafiyyah, yaitu berburu kepada lembaran-lembaran kitab. Maksudnya alladzina ta'allamu minas suhuf, yaitu orang-orang yang belajar dari kitab-kitab saja tanpa ada bimbingan langsung dari para masyayikh, dari para guru-guru yang memang memiliki kapabilitas keilmuan yang cukup tentang hal ini. Ini masih poin yang pertama. Kita akan masuk kepada poin yang kedua, adab atau etika seorang murid kepada gurunya. Yang kedua adalah an yanqada li syaikhihi fi umurihi. Hendaknya seorang murid itu mentaati, mematuhi semua urusan-urusan yang datangnya dari gurunya. Wala yakhruju an ra'yihi wa tadbirihi. Jangan pernah seorang murid keluar daripada pandangan gurunya atau keluar daripada aturannya. Bal yakunu ma'ahu kal maridi ma'a tabibil mahir. Bahkan sebaliknya, seorang murid dituntut di hadapan gurunya seperti pasien di hadapan seorang dokter spesialis. Fayushawirhu fima yaqsidu.
Pasien menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan penyakit-penyakit yang dideritanya, sehingga ia pun mendapatkan solusi yang terbaik daripada dokter yang spesialis tadi. Seperti itulah seorang murid dituntut di hadapan gurunya, memperlihatkan kebutuhannya akan manfaat-manfaat dari apa yang dimiliki oleh seorang guru, yang nantinya dia berharap agar manfaat itu ia mendapatkannya. Wa yataharra ridahu fima ya'tamiduhu, dan ia berusaha, seorang murid berusaha dituntut untuk meraih ridha daripada gurunya. Wa yubalighu fi hurmatihi, dan juga senantiasa menyampaikan akan kehormatannya, ketinggiannya, kemuliaannya. Wa yataqarrabu ila Allah bi khidmatihi, dan seorang murid dituntut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui jalan berkhidmat kepada gurunya. Apa yang dimaksud dengan khidmat sini? Yaitu maksudnya membantunya, membantu, menolongnya dan sebagainya. Itu disebut dengan berkhidmat. Ternyata jemaah sekalian, seorang murid ketika berkhidmat kepada gurunya dituntut untuk menjadikan usahanya ini yang dibarengi dengan niat yang tulus, dan ia berharap agar usahanya ini bahagia daripada at-taqarrubu ila Allah, bahagia daripada cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu anna dhullahu li syaikhihi izzun, dan seorang murid hendaknya ia mengilmui bahwa merendah di hadapan guru adalah bahagian daripada kemuliaan. Ya jemaah, wahai para penuntut ilmu, merendah di hadapan guru adalah merupakan suatu kemuliaan. Wa khudu'u lahu fakhrun, dan tawadhu atau merendah, ya, atau yang tadi yang zullahu maksudnya menghinakan di hadapan guru adalah bahagia daripada kemuliaan. Kemudian merendah di hadapan guru atau merendah, ya, tawadhu di depan guru, wa khudu'u lahu fakhrun, yaitu merendah di hadapan gurunya itu juga bahagia daripada sebuah hal yang harus dibanggakan. Wa tawadhu'u lahu rif'atun, sedangkan tawadhu di hadapan guru itu merupakan satu hal yang dapat terangkat derajat seorang hamba. Kita ulangi. Wa ya'lamu anna dhullahu li syaikhihi izzun, seorang murid dituntut untuk mengetahui bahwasanya menghinakan diri di depan guru adalah suatu kemuliaan. Wa khudu'ahu lahu fakhrun, dan juga merendah di hadapan guru merupakan suatu kebanggaan. Wa tawadhu'u lahu rif'atun, dan juga tawadhu di hadapan guru adalah jalan untuk diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqal, dikatakan, Inna Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala utiba ala tawadhu'ihi lil ulama. Dikatakan bahwasanya Al-Imam Syafi'i, beliau dipuji atas ketawadhuannya di hadapan para ulama. Ia berkata, wa hinu lahum nafsi fahum yukrimunaha wa lan takruman nafsun allati la tuhinuha. Al-Imam Syafi'i mengatakan, aku melembutkan jiwaku, merendahkan jiwaku di hadapan para ulama-ulama, sehingga para ulama pun memuliakan aku. Walan takruman nafsun allati la tuhinuha, sekali-kali tidak akan pernah satu jiwa akan mendapatkan pemuliaan, atau tidak akan pernah suatu jiwa dimuliakan manakala jiwa itu tidak pernah merendahkan, menghinakannya di hadapan para ulama. Untuk mendapatkan kemuliaan, wahai para penuntut ilmu, jemaah sekalian, mesti kita merendah di hadapan para ulama, maka kelak kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh makhluknya. Terakhir, kita ambil satu contoh bagaimana tawadhu'nya orang-orang salafus saleh terdahulu kepada ulama-ulama mereka, kepada guru-guru mereka. Kita ambil contoh apa yang dilakukan oleh sahabat mulia bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dikenal dengan ketinggiannya, dikenal dengan kedalaman ilmunya, dan dikenal dengan kedudukannya yang begitu tinggi,
namun di hadapan seorang yang bernama Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau laksana orang yang teramat sangat butuh, laksana orang yang sangat hina di hadapan gurunya, sehingga ia memegang tali kekang kendaraannya, sehingga dia mengatakan hakadza umirna an naf'ala bi ulama'ina. Seperti inilah kami diperintahkan oleh syariat untuk melakukannya kepada ulama-ulama kita, kepada guru-guru kita. Maksudnya Ibnu Abbas memegang tali kekang kendaraan daripada Zaid bin Thabit. Padahal Ibnu Abbas ini orang yang memiliki ketinggian, keluhuran, kedudukan dan juga kedalaman ilmu. Namun di hadapan gurunya, beliau tidak malu harus memegang tali kekang kendaraan milik daripada Zaid bin Thabit Al-Ansari dan mengatakan hakadza umirna an naf'ala bi ulama'ina. Seperti inilah kami diperintahkan oleh syariat, atau etika dalam menuntut ilmu itu seperti inilah di hadapan para ulama. Kalau dahulu ulama-ulama yang menggunakan kendaraan seperti hewan dan ada talinya, maka seorang murid dituntut untuk memegang talinya. Adapun di zaman kita saat ini, seorang guru memegang kitab atau memegang apapun, maka seorang murid dituntut untuk memegang kitab tersebut. Dan itu bahagian daripada adab yang sangat agung yang mesti dilakukan oleh seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Wallahu ta'ala alam. Kita akan lanjutkan insyaallah pada poin yang kedua ini, masih cukup panjang dan ada banyak beberapa contoh. Di antaranya contoh apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad kepada gurunya, dan juga apa yang dilakukan oleh ulama-ulama yang lainnya. Semoga pertemuan ini memberikan efek positif di hati-hati kita sekalian dan membuahkan sebuah amalan dan juga membuahkan sebuah tekad yang kuat untuk disampaikan kepada orang lain. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.